IMPC lagi ada beberapa berita yang sebenarnya kasih sentimen positif sih ya. Dia mau bikin pusat polimer terbesar di ASEAN dan dia juga mau masuk proyek waste to energy di Bali itu ya, tapi lewat anak usahanya. Gimana cara retail terutama trader nafas pendek kayak kita kayak saya nih ngadepin banyaknya berita bagus atau berita yang kelihatannya itu bagus kayak gini nih, kan banyak nih di berita ini MPC banyak keluar berita bagus tuh ya, supaya kita nggak nyangkut di pucuk, nggak kejebak nyangkut di pucuk gitu ya. Kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, dan IHSG hari ini melemah 0,6%. Tutup di 8521. High-nya sih lebih tinggi ya dari kemarin ya. 8574, kemarin 8570. Ya. Sebenarnya masih wajar lah ini IHSG hari ini melemah. Kemudian selama turunnya nggak ke bawah 8361, 8360-an itu ya masih oke lah, masih lebih besar peluang untuk lanjut ke atas. Kecuali kalau udah turun ke bawah 8361 ada peluang terkoreksi lebih dalam gitu lah ya. Mungkin ngetes 8200 atau 8000 bulat. Jadi tetap stay safe buat yang trading, terutama trading yang pendek. Stop loss, trailing stop, take profitnya juga boleh langsung dipasang. Tujuannya cuman supaya nggak telat jualan aja gitu sih. Masih oke lah ini IHSG masih uptrend, strukturnya masih oke, bagus, mudah-mudahan lancar ke atas. Kecuali muncul sinyal-sinyal bearish reversal yang signifikan, waspada. Nggak ada salahnya juga antisipasi dari sekarang, terutama yang trading jangka pendek gitu ya. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan hari ini. Ada beberapa saham yang mau saya bahas, ada 4 sih saya. Mana nih ya, 4. Ada 1, 2, 3, 4 saham yang mau saya bahas. Tapi sebelum itu saya mau info dulu kalau hari Sabtu tanggal 29 November besok ada bimbel cuan gratis mulai jam 9.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat kurang lebih. Link daftarnya ada di bawah. Kita akan bahas tentang identifikasi momentum di dalam tren ya, supaya kita bisa kenal itu momentumnya masih oke atau udah ada pelemahan dan gimana cara memanfaatkannya gitu lah. Gratis bimbel cuannya, buruan daftar, linknya ada di deskripsi di bawah gitu ya. Next kita bahas saham yang udah kasih cuan nih. Ada 1, 2, 3, 4. Pertama Mark, si MARK. Mana nih? Nah ini dia. Mark ini masuk ke dalam list rekomendasi tanggal 21 ya. Saya ingat tanggal 21 tuh masuk tuh. Dia tuh beli ngantri 735, stop loss di bawah 710. Targetnya sih saya cukupkan dulu di 800-an ya. Ini ada area gap yang masih jadi resisten. Di 12. Ya happy cuan lah. Dan yang jelas ini area 835 tuh masih jadi resisten. Nggak ada salahnya pasang trailing stop buat yang masih ada barang ya. Trailing stopnya pasang aja di sini nih, di 800 atau 795 gitu ya. Ini kalau kita lihat intraday ini strukturnya pullback terakhir di 800. Jadi kalau ke bawah 800 ada peluang terkoreksi lagi, mungkin ngetes area 750-an gitu ya. Happy cuan marknya. Next ada SSIA, ini juga masuk ke dalam list rekomendasi tanggal 10 November seingat saya. Tapi dapat barangnya itu di tanggal 14 karena strateginya ngantri beli di 16.20, stop loss di bawah 15.25 dan target TP1 di 18.25. Hari ini disamperin tuh lunas target TP1 di 18.25. Happy cuan setidaknya udah dikasih, udah ada tadi ada cuan 12%-an ya. Mudah-mudahan udah pada TP. Buat yang belum TP dan masih mau hold trailing stop sebawah-bawahnya pasang di 16.95 atau 16.90 aja. Jadi masih ada cuan kalau harga berbalik turun kejual di 16.90 gitu ya. Harusnya sih masih ada cuan. Next ada Mina. Nah kalau si Mina ini tadi buat fast trade tadi pagi. Strateginya tadi pagi itu Mina di spill belinya di berapa ya, di seingat saya di 242 ya, 242 244, sempat naik sampai ke
252, setidaknya udah ada 4% atau paling enggak 3%an tadi dikasih cuan lah ya, mudah-mudahan udah pada jualan. Dia jadi jadi setrikaan dulu aja ini si Milanya, karena hari ini ternyata nggak berhasil atau belum berhasil tutup di atas 242. Saya pikir berhasil tutup di atas 242, jadi ya makin oke kalau tutup di atas itu ya. Kemudian berikutnya ada GTS ini. Hari ini memang merah melemah 1,5%, tapi tadi sempat di spill waktu harganya di 133, 132, 131 sempatnya sih. Ya 132, 133 tuh boleh dibeli. Nah, waktu live trade pagi tadi ya. Kemudian harga sempat naik sampai ke 143, ya paling nggak 140-an juga udah lumayan kan. Jadi harusnya ini udah kasih cuan tadi ya. Buat yang masih punya barang, mudah-mudahan yang masih ada barang tuh modalnya di bawah, karena tadi strategi yang tadi pagi itu untuk fast trade dan harusnya udah TP itu sih, udah TP setidaknya exit karena kesamber trailing stopnya gitulah. Saya juga berharap ini tadi GTSI tutupannya di atas 139, tapi ternyata belum. Ya udahlah, kita tunggu dulu besok kayak gimana, kita lihat lagi ya. Next, stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama AMMN, strateginya nih ngantri di 6.600-an ya, 6650, 6600 boleh lah. Ini cuman buat ambil ambil target, tujuannya cuman incer target TP1 di area 7675, 7700 aja. Tapi kalau ternyata nggak jemput area beli dan langsung nyamperin 7700, ya cancel aja dulu ya strateginya. Berarti orderannya yang masih ada mungkin pasang GTC gitu dihapus dulu. Terus berikutnya ada ASA harusnya udah dapat barang karena strateginya kemarin tuh langsung bisa dibeli. Mau beli di 1100 boleh, 1090 boleh gitulah. Buat yang belum punya dan minat juga besok masih bisa beli. Stop loss kalau turun ke bawah 1040, selama nggak ke bawah 1040 aman lah, masih bisa disimpan maksudnya. Mudah-mudahan lancar dalam waktu dekat bisa ke 1200-an ya. Berikutnya Medco. Kalau si Medco kemarin strateginya itu ngantri 1280 atau setidaknya 1305 lah, sama-sama belum disamperin. Saya masih pilih ngantri ya, kita lihat dulu lah, mudah-mudahan disamperin 1280 nya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1240, dan target TP1 ada di 1370, 1390, target TP2 nya di 1450-an. Mudah-mudahan lancar ke target TP2 sih ya, mudah-mudahan. Next, ini baru nih si IMPC nih. Kalau kalian search di googling lah ya, googling IMPC gitu, banyak beritanya yang keluar. Beberapa kanal berita juga memberitakan lah, banyak lah. Ini dari kanal mbtnews.com diberitakan IMPC melalui anak usahanya ya, gandeng CCEPC karena proyek waste to energy di Bali itulah. Kemudian juga dia mau bangun pusat plastik atau pusat polimer terbesar di ASEAN. Investasinya 250 miliar dan proyeknya sih rencana selesai tahun 2026 ya. Sebenarnya ini sentimen beritanya bagus, berita bagus, sentimen bagus, sentimen positif harusnya. Tapi kalau kita lihat harga saham IMPC-nya ini udah naik berapa kali lipat nih di tahun ini ya. Dari low di tahun ini dah di 282 kan. 282 ke 3180. Nah, kebayang gak sih naiknya sampai berapa banyak? Kalau nggak kebayang nih, saya tarik garisnya. 1030-an persen, 1031%. Bukan angka yang sedikit itu ya. Tapi yang jelas, yang perlu diperhatiin juga bahwa sampai sekarang tren naiknya atau uptrendnya itu masih bagus. Terakhir dia ini higher low, ini pullback ditembus, bikin break structure. Hari ini sah bikin boss dan bikin break structure, lanjut uptrend, berarti low valid di 2160. Simpelnya, selama dia nggak turun dan tutup di bawah 2160, ini uptrend masih jalan nih, belum selesai uptrendnya, kecuali dia turun sementara ini ya, turun tutup
di bawah 2160 gitu ya, atau setidaknya balik lagi ke 2400 tuh warning banget sih. Nah buat yang udah punya barang tinggal pasang trailing stop, gampang aja pasang trailing stop ya. Setidak-tidaknya kalau modalnya nggak terlalu bawah ya pasang trailing stop 3100 atau 3000 gitu oke lah. Sebelumnya sempat ada strategi, memang saya nargetin di 3000 sekian gitu ya, sedikit di atas 3000, tapi sayangnya nggak kejemput 2620 nya gitu. Mungkin ada yang kebeli di 2650 atau 2700 ya happy cuan. Nah buat yang belum punya barang nih, untuk fast trade oke lah, kita bisa jadiin si MPC bakal fast trade besok, karena ada peluang yang bisa di tradingin ketika besok lanjut nembus 3190 ya, mudah-mudahan nggak lompat. Tapi kalau breakdown 3110 kita coba incer area di bawahnya ya, di bawah 3000 lah, coba kita incer di sekitar 2900-an, siapa tahu di situ membal ya, karena ini area yang memungkinkan jadi area support, area demand juga di sini. Stop loss cukup di 2800 begitu ya, kurang lebih begitulah. Mudah-mudahan cukup memberi insight buat yang mungkin masih ada barang atau yang lagi cari atau pengen beli yen IMPC ya, IMPC itulah ya. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada dua nih yang di request. Yang pertama Coco. Si Coco kalau dibilang ada setup, nggak ada sih sebenarnya. Di bulan Oktober kemarin dia bikin setup dan ya mudah-mudahan bisa nyampe lanjut ke target TP2 di 660. Tapi yang bikin saya kurang serk itu beberapa pekan belakangan ini nih dia sepi banget gitu ya, anteng banget nih sini nih. Jadi buat yang udah punya barang dulu nih, hati-hati kalau sampai breakdown, apalagi tutup di bawah 394. Maka peluang untuk ngetes 350, 340-an lagi itu jadi cukup besar gitu sih. Buat yang pengen beli paling enggak sih 350, 346, 344 itu oke lah kalau beli di situ. Karena area beli dari setup yang udah kebentuk tuh 346, 296 dan 250. Stop loss sama-sama di bawah 210. Target TP1 di 488 udah disamperin sebenarnya di bulan Oktober kemarin, dan target TP2 nya belum di 660-an. Mudah-mudahan sih bisa kesana ya. Itu paling. Next ada Pewon. Oke, sektor properti masih anteng sih ya. Setup sih ada. Sebelumnya juga ini ya ada setup lah di sini. Ini udah naik. Ini inducement ya, diambil. Oke. Ada setup yang kebentuk, range-nya cukup lebar, tapi bukan tapi sih, setelah dia nyamperin area-area level per entry dari setup yang lebar ini di bulan apa nih bentuknya? Bulan Mei ya. Kemudian dia bikin setup baru nih di sini nih. Nah, saya lebih srek pilih setup yang baru ini karena range-nya lebih enak aja, nggak lebar gitu ya. Ini lagi di area beli sebenarnya sekarang. Di 354 itu level entry, 360 itu level per entry. Jadi kalau minat beli Pewon ya boleh dibeli, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 348. Buat yang udah punya Pewon, hold dulu sih boleh, nggak masalah. Selama nggak tutup di bawah 348 masih aman. Target TP1 di 390 dulu ya. Itu udah disamperin sebenarnya targetnya. Ya mudah-mudahan bisa nyampe situ lagi lah. Selama nggak tutup di bawah 348 masih aman ini kalau mau di trading. Nah, kalau ternyata tutup di bawah 348 turun itu ya, ada peluang ke 330 atau bahkan ngetes 320, 318. Makanya saya pilih setup yang baru ini aja. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 348 gitu ya. Next kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 26 November 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Cepro. Cepro nih kali ini masuk nih ya, karena rebound sih hari ini, rebound dan ya mudah-mudahan bisa berlanjut nyamperin 70-an. Strateginya ngantri aja di 65 gitu boleh lah ya, ngantri 65, stop loss di 63 gitu. Jadi stop lossnya tuh nggak terlalu gede,
ya 4,5 atau kurang dari 5% lah. Targetnya 70, jadi risk reward rasionya juga masih oke gitu ya. 70 sampai 72 tuh targetnya situ dulu aja, mudah-mudahan sih bisa lebih, tapi paling nggak nyampe situ udah lumayan lah. Buat yang minat Cepro ini boleh pakai strategi ini ya, stop loss dipasang juga. Kemudian berikutnya GPRA. Sebelumnya memang pernah ada strategi yang muncul di dalam list rekomendasi, ngantri di 126. Mungkin udah dapat barang ya, target TP1 di 144 kan ini ya, belum disamperin. Nah ini buat yang belum punya barang aja. Buat yang udah punya barang ya udah hold dulu, nggak apa-apa, nggak usah nambah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang belum punya barang ini ngantri 136 coba ya, karena hari ini ternyata membal dan tutupannya bagus, tutupannya oke nih. Jadi ngantri 136 dulu, stop lossnya di bawah 132 aja. Kemudian targetnya tetap 144 sampai 148 nih, target TP1 range-nya di situ ya. Target TP2 di 160. Tuh, kemudian berikutnya MBMA. Ini MBMA juga menarik hari ini, membal, kasih sinyal rebound, menguat 6,4%, tutup di 585 ya. Ada hidden bullish divergence, trennya masih naik, ada hidden bullish divergence. Meskipun sebelumnya ada bearish divergence, tapi disambung hidden bullish divergence, artinya ya memang ini uptrendnya masih ada, masih berlaku, masih jalan gitu ya, masih belum selesai. Jadi selama nggak turun ke bawah 525 masih ada peluang untuk lanjut lagi ke 700 atau bahkan nge-breakout 750. Meskipun cuma 755 ya, nembus 750 maksud saya. Nah jadi buat yang minat beli MBMA nih, ngantri dulu coba. Buat yang belum punya barang aja, yang udah punya barang ya udah di hold dulu, atau kalau mau nambah memang kemarin belinya itu cuman dikit-dikit dulu ya, boleh ngantri di 565 strateginya. Ngantri belinya di 565, stop loss di 520 atau sedikit lebih bawah, kasih toleransi dikit nggak masalah. Targetnya incer 680-an dulu ya, risk reward rasionya sih oke. Mudah-mudahan disamperin dan lancar ke 680-an. Kalau dari kelakuannya sih price actionnya, trend price action, kemudian ini ada momentum indikatornya juga masih ada peluang untuk ke 700-an lagi, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.